Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber semangat pagi dan salam ekstrim. Kabar VTube yang saya temakan bertanyalah kepada tempatnya. Ini adalah kabar heboh di Instagram saat ini tentang VTube. Siapa lagi kalau bukan ketua SWI yang membahas VTube pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah dari yang diduga 001. Ayo simak video ini sampai akhir. Oke, langsung saja saya akan menyampaikan berita singkat pada hari ini. Yang saya temakan adalah malu bertanya sesat di jalan. Tetapi kalau Anda bertanya kepada seseorang yang salah, maka Anda akan terima akibatnya. Apa sih? Anda lihat, yang pertama, saya melihat ada update dari akun ini, saudaraku. Kita lihat, nah ini di update-nya, ini adalah 7 jam yang lalu. Ada isyarat apa ya? Ini ada gambar 2 handphone, kemudian tulisannya adalah VTube dan ada 1 like, ya kan? Yang kedua adalah love di sini. Nah, ini yang pertama, saudaraku. Kemudian setelah kita lihat di sini, ini gambaran ada sinyal yang memang pergerakan VTube ada progres, bahwasanya tetap dikerjakan secara fokus. Lalu di mana Pak hubungannya dengan malu bertanya sesat di jalan? Kita lihat. Saya tadi mau mengatakan dari Pak Tongam. Pak Tongam, apakah ada berita yang harus kita simak? Ada, saudaraku. Jadi seperti ini. Di dalam postingan beliau membahas tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Asik-asik membahas tentang pemberantasan investasi ilegal dan pinjol terus berlanjut. Ini kata beliau. Saya akan bahasnya di sini. Kita kasih like dulu, kemudian kita buka di sini. Upaya pemberantasan investasi ilegal dan pinjol terus berlanjut. Hari ini Rabu 6 Oktober lah, ini tanggal 6 kemarin. Cuma yang baru dibahas ini adalah sebuah komen, saudaraku. Perhatikan di sini, Anda perhatikan dengan baik-baik. Ada satu orang yang curhat. Ini Jayadi aja mengatakan, yang terhormat Pak Tongam, tolong para VTuber agar VTube segera on. Kasihan kami yang sudah fast track namun tidak bisa dicairkan, malah disuruh untuk mega copy ke V+. Sedangkan untuk mega copy kami sudah tidak ada uang. Tolong Pak supaya VTube segera on, jangan dipersulit. Lah ini 1 hari yang lalu dan baru dibalas 13 jam yang lalu. Anda perhatikan jawaban dari Bapak Tongam ini. Jayadi aja, kami tidak memiliki kaitan dengan operasional VTube karena kami bukan manajemen VTube. Perhatikan ini. Kami tidak memiliki kaitan dengan operasional VTube karena kami bukan manajemen VTube. Kemudian ada curhatan begini lagi. Bagi yang tidak kenal VTube, saya sebenarnya pasti mereka pada mencela kami para VTuber sejati, terus mendukung perkembangan VTube. VTube is the best. Justru dengan off-nya VTube, kami para member VTube sendiri juga diragukan. VTube tidak pernah menerima uang sepeser pun dari member. Jika dulu proses perizinan berjalan tanpa harus meng-off-kan bisnisnya, VTube terus mengembangkan progresnya, pasti ini sangat membantu masyarakat. Pemerintah juga terbantu karena perekonomian Indonesia terangkat lewat digital. VTube sangat inovatif, tapi kini hampir 8 bulan para VTuber menderita. Kadang kami juga bingung, perusahaan legal tapi bisnisnya rugi pasti ditutup. Perusahaan ilegal tapi untungnya kalau tidak mengurus perizinan juga ditutup. Terus kami harus bagaimana Pak Tongam? Tolong bantu kembalikan VTube kepada kami, Bapak Regulator. Kami tahu manajemen masih terus berjuang mengembangkan prosesnya. Tolong bantu percepatan onnya VTube, Bapak Regulator. Dan kita lihat jawabannya Pak Tongam. Kami tidak memiliki kaitan dengan operasional VTube karena kami bukan manajemen VTube. Dan ini banyak lagi komentar yang disampaikan oleh Pak Tongam ini menandakan apa? Ketika permasalahan yang dihadapi VTube saat ini, yang dikelola oleh manajemen VTube, diperjuangkan oleh manajemen VTube saat ini,
sudah dijalankan dan dikabarkan melalui fitup.co kepada kita semua. Sudah diberikan info dari para konten kreator yang sebagai talang manajemen seperti itu. Ketika kita bertanya kepada seseorang yang tidak pas untuk kita tanyakan karena urusannya bukan perizinan dan Fitup sudah memiliki izin yang resmi, legal, dan Anda tanya kepada Pak Tongam, jawabannya seperti, saya bukan manajemen Fitup, itu urusannya manajemen Fitup dan kita bukan manajemen. Perhatikan poin yang paling penting dari video ini, saudaraku. Kalau seandainya memang Fitup ini masih berada dalam urusan OJK, SWI, 12 kementerian yang dikatakan oleh para haters untuk mempengaruhi pikiran kita bahwanya Fitup adalah money game, Fitup adalah bodong, Fitup lah, Pak Tongam pasti akan bereaksi. Ini memang sudah kami tutup, begitulah, begitu kan? Tidak mengatakan saya bukan manajemen Fitup. Intinya apa? Ini semuanya urusannya kita masukkan ke dalam hal yang inti, yaitu Fitup sedang mengurusi antara investor baru, sedang intent bersama investor baru. Ini yang terjadi, saudaraku. Maka saya katakan, kalau Anda menanyakan kepada yang tidak sesuai tupeksinya, maka Anda akan menjawabkan jawaban yang justru mengecewakan. Dan ini analisis saya bahwasanya memang Fitup ini ketika kita tanyakan kepada regulator manapun, jawabannya itu bukan urusan saya. Karena apa? Manajemen Fitup sudah menyelesaikan perkara perizinan, ya kan? Tetapi apa? Fokus kita adalah bagaimana, ini saya buka kepada Anda ini, bagaimana kita bisa mendorong doa kita supaya investor baru dan investor lama ini segera deal, segera clear, sehingga Fitup segera on. Kata kuncinya semacam itu, saudaraku. Kalau investor lama dan investor baru dan serta manajemen memiliki sebuah kesepakatan, ada kesepakatan di situ, maka Fitup akan on, saudara. Maka doakan baik investor lama, investor baru, kita doakan mereka memiliki empati kepada 17 juta member Fitup yang saat ini sedang haus, sedang lapar untuk mendapatkan sebuah Fitup on. Hal yang terpenting yang harus kita lakukan, doakan mereka supaya mereka egonya turun dan berempati kepada 17 juta member, sehingga mereka deal dengan kesepakatan sesuai dengan takdirnya Tuhan untuk Fitup, lalu Fitup bisa on. Itu kata kuncinya untuk saat ini. Ini adalah tanggapan dari dua Instagram yang sering saya beritakan kepada Anda, dan hari ini adalah resmi Pak Tongam yang berbicara di dalam komen. Saya bukan manajemen Fitup, itu urusannya manajemen Fitup. Dia tidak mengatakan Fitup ilegal, Fitup sudah saya tutup dan seterusnya. Jadi bagi Anda yang ngomong Fitup tutup dan seterusnya, terbantahkan dari statement Mr. Tongam pada hari ini. So, apa yang harus saya lakukan, Pak? Referensi pikir dari saya, tetap kita doakan Fitup, kita doakan investor baru dan lama ini bisa sinergi dan berempati kepada kita semuanya arus bawah, dan kepada manajemen ketika ada sesuatu bisa dikabarkan lagi di fitup.co mengenai perkembangan, dan ini adalah suara arus bawah. Semoga manajemen mendengarkan dan para Fituber juga mendengarkan, kita analisis dengan cara yang terbaik. Saya memberikan berita ini dengan fakta, semoga bermanfaat, dan bila saya ada salah saya mohon maaf. Saya doakan Anda semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini, dan bila ada sesuatu Anda bisa tulis di komentar. Oke saudaraku, semoga Fitup segera on, aminkan di dalam komentar, dan salam ekstrim.